Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini Allah takdirkan dan Allah izinkan kita bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai di dalam rangka pembukaan pengajian Kitab Al-Adhkar. Mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmat dan ma'unah kepada kita semua. Mudah-mudahan yang punya hajat kepada Allah dikabulkan hajatnya, yang punya urusan dimudahkan urusannya, yang punya masalah mudah-mudahan diberikan jalan keluarnya, mudah-mudahan tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun kita menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, sebenarnya Ustadz Anam itu mengingatkan tentang pengajian. Jadi, ninjing sakit nama buatan hadir ke masjid pengajian Kitab Al-Adhkar. Kalau jawab sakit Ustadz. Terus kalau iling lu, kalau dari nanti pagi jenengan ya, hadir yo masih tonggo. Akhirnya kalau si musuh, biasanya tembak Anam ya nopo pengajian isu itu era serius. Kita bikin halal bihalal walaupun sederhana. Wes kalau sampai mewah seperti kamu syukur nih. Itu usulan beriku loh Pak. Akhirnya Pak Anam setuju, terus dengan gerak cepat menghubungi ibu-ibu pengajian Azhar, dan akhirnya bisa terwujud. Padahal kalau posisi itu sedang ziarah di makam Sunan Bayat. Tadi malam saya dari Klaten, ziarah Sunan Pandanaran. Saya tidak tahu sampai rumah jam berapa. Aku ini bisa telat lah, sampai subuh lah. Sopo saya mangan jodoh itu. Alhamdulillah atas izin Allah, tadi jam 1 sudah nyampe rumah, jam 2 tidur, terus ternyata sampai saking mungkin terlelap karena capek itu, telat subuhnya ke masjid. Ini sejarah dan latar belakang kenapa ada acara di pagi hari. Kalau ini di hari libur tanggal merah lah. Insya Allah mau dijak mangan syukur atau awan ini iso karena ini tanggal merah. Alhamdulillah takdirnya ya seperti ini. Niki syukur ini siap banget. Nek siap, waktu saya teramal langsung mangan. Nek derek kalau tak teramal sih kan dari soto.
Niki setuju sing pundi langsung nopo ngaos dulu. Ngaos dulu. Karena syutingnya belum siap, jadi harus ngaos dulu. Bapak Ibu, sebelum dari Jogja ini saya ke Bandung. Sebelum dari Bandung pulau umroh, jadi maraton umroh, terus dari Bandung, terus ke Jogja. Sempat pulang dan sempat khutbah di masjid belakang, Masjid Abah Pramton itu. Jumat yang lalu saya sempat khutbah di belakang itu. Makanya nek enten kiai, enten guru, sing riyo yo gak tau teng omah nggih kula Pak. Sehingga kula niku tumbas jajan blek-blekan itu gak kalon. Wonten nek dayoe soal ini. Hari pertama, hari kedua Syawal kula niku berangkat umroh kali istri kula. Dalam sejarah baru kemarin kula niku umroh milih bulan Syawal. Kalau bulan Rabiul Awal sering, Jumadil Awal sering, Rejab, Sya'ban sering, Ramadan pun sering. Kepengen nyoba ya apa sih suasana hari raya di tanah suci. Akhirnya tanggal 2 Syawal kami berangkat bersama istri dan saya tidak dimeloni jamaah. Kula mboten bimbing. Jadi benar-benar saya bayar supaya menikmati jadi jamaah. Dan ternyata betul Bapak Ibu. Saenak-enake budal umroh bimbing tetep enakan dadi jamaah. Padha mek salat iku saenak-enake salat jamaah ngimami tetep enak jadi makmum. Kalau ditakoni kalian jamaah, yai panjenengan ngrasakaken salat niku nikmat dan khusyuk kapan? Kalau jawab ketika menjadi makmum. Jenengan ngalami umroh niku nikmat khusyuk kapan? Ketika menjadi jamaah. Jadi kalau ini jamaah situ nih, bojo kula niku tok. Liyane mboten dijareaken. Tapi ternyata betul iku. Ngeramut bojo situ nang Mekah itu luwih apik timbangane ngeramut jamaah 200. Ya Allah. Biasanya kan ada jamaah bojo kula niku rada hormat kan niku lho. Katanya cak jamaah, katanya cak belanja niku sungkan, katanya cak melakukan dolek barang niku sungkan. Barang ngerti niku lho kalau jamaah, masya Allah. Angger mari sholat, mari tawaf niku mesti belanja. Sama jenis sivil ini semper loh. Mengandung apa weber. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan baru saya rasakan betapa nuansa Idul Fitri tengah tanah suci niku berbeda jauh kali itu. Berbeda jauh. Mulane sampeyan nek saged gadhahi rezeki nek kepengin umroh wis tak elingno ojo budal mari riyo. Tetep budal umroh tapi ojo milih mari riyo. Karena nuansa hari raya di tanah suci itu sangat berbeda dengan tanah air. Kula sempat kunjung-kunjung teng kanca-kanca mriku, Pak. Kanca asli mriku, dina mriku. Ternyata mereka mboten kenal jenenge kunjung, gak kenal halal bihalal. Kalau men omah itu lho gak ono jajane belas, yo gak ono rengginang, gak ono rongguan. Dan yang lebih terkejut lagi ketika saya ucapkan minal aidin wal faizin salaman itu. Ini cara begini nggih, minal aidin wal faizin yo. Mohon maaf lahir dan batin. Tiang berikan itu tolak. Isyhada, apa iki? Ya ini adalah tradisi kalau kita bertemu dengan sesama pada saat bulan Syawal ngomongin minal aidin wal faizin. Wong Arab dhewe niku mboten ngerti minal aidin wal faizin. Dadi ana bahasa Arab sing wong Arab dhewe mboten ngerti yo minal aidin wal faizin. Aku mikir ngeten, lha nek wong Arab dhewe gak ngerti apa maneh wong Indonesia. Ayo sampean lihat. Jadi kata-kata minal aidin wal faizin itu tidak ada kalau di sana. Yang ada di baliho-baliho itu Id Mubarak, Id Mubarak. Id itu hari raya, Mubarak itu yang berkah. Nah ada kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Betul enten. Walaupun kata-kata taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim itu kata-kata yang benar, tapi kan di dalam hadis Rasulullah
mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim setiap hari, bukan setiap tahun. Artinya apa? Semoga Allah menerima ibadahku dan ibadahmu. Apalagi minal aidin wal faizin. Tapi apakah kata-kata itu salah? Boten. Itu kata-kata yang bagus, kata-kata yang benar, dan di dalamnya mengandung doa yang mulia. Donga niku, Pak. Jadi bahasa Arab enten kali, Pak. Bahasa Arab itu enten bahasa Arab asli, enten Jawa diarapaken. Iku padha cerita sing bala-bala kula critakaken ana wong Madura niku budal haji. Tutup namanya Mekah. Niku tukaran sampai teman-teman sampai wong Mekah nang jero Masjidil Haram. Akhirnya dicekel polisi. Napa urusan wong Madura niki kok tukaran kali tiyang Mekah? Sebab napa, Pak? Tradisi Madura ambil tradisi Mekah niku beda. Nek tradisi Madura, Pak, endas niki dicekel. Niki penghinaan. Nek tradisi Arab endas niki dicekel. Niki penghormatan. Ngono. Beda tradisi, beda ya Pak Ana. Tradisi ini kalau tua niku nek ndase dicekel ngene iki lho, ngenyek nggih. Siapa dijendol-jendol itu seneng apa mangkel? Mangkel. Sebab apa? Orang Indonesia. Lawan Madura ini kan kepada orang Arab kan Masjidil Haram, ndase dijendol-jendol, plek-plek ngene. Ya Madura yang ngamuk. Wakil orang Arab diwantemi lho guys. Cekel polisi digawa namanya kantor polisi Mekah mereka wedi kondet nggo ya napa niki Kyai kula niki dicekel polisi ya lah salahku dhewe kok takut tukaran nang masjid lah salah itu yang ngarep niku kula dicendol-cendol niku lho Cak kono iki dadi cendol iku wong Arab ku seneng sampe kon lah apa urusane gak kenal karo jendol-jendol kon karena dia itu suka dan sayang sama kamu maka kepala kamu dipegang, dicendol-cendol. Cendol-cendol itu jenenge dari saya sampai awakmu. Loh ya itu gak kondo, lah kondo susu mau ngamuk ae kandhani. Wis kadung. Lah ya napa niki urusane itu boten saged bahasa Arab. Wis gampang. Engko nek diinterogasi polisi, jawaban bahasa Arab sak kata ya. Apa? Hadza. Artinya ini. Pokoknya takoni polisi jawab apa? Hadza. Ini. Ya paham. Bahwa mlebu kantor polisi ditakoni polisi ini. Indonesia. Cara Arab nih, Pak. Kok iso kon iki gelut ambek wong Arab? Jare wong Madura. Polisi hadza di hadza. Akhirnya tak hadza, hadza. Iku artine ndasku dijendol ambek arek iki aku gak terima, tak bales. Akhirnya dhek sampe lugur. Niku bahasa Arab hadza di hadza ambek hadza. Akhirnya dhek tak hadza, terus dhek hadza. Polisinya tolak. Antama jendul hanya Indonesia gendeng ini. Bapak Ibu, kula niki yakin banyak jamaah yang tidak mengerti tentang makna minal aidin wal faizin. Coba Bu napa arti minal aidin wal faizin? Kula bolak-balik takon nang jamaah ibu-ibu, Bu napa Bu artine minal aidin wal faizin? Mesti jawabane mohon maaf lahir dan batin. Padahal kata-kata itu tidak ada hubungannya. Minal aidin wal faizin kalian mohon maaf lahir dan batin itu mboten ada hubungannya. Nah, apa Bu artine mohon maaf lahir dan batin? Niku sing salah sing dekek niku Pak Bu. Soalnya biasanya napa nek bahasa Arab terus enten bahasa Indonesia niku dikira artine. Iki nang mboten. Lah terus napa Pak artine? Minal aidin wal faizin. Barangnya mana? Mohon maaf lahir dan batin. Jenengan nanti belajar bahasa Arab nih, nanti, jadi nanti, lasih tasawuf ada lalu, maka diunjuk sebentar.
siap sotonya baru buyar pengajian. Saya suka-suka Bu ngeracik Bu. Jam-jam setengah 09.00 jam ini nonton. Masih yang kalau tak semaput bisa memberi. Minal itu dari kata min. Min itu artinya dari. Min itu nek kepethuk al akhirnya tadi minal dari. Aid itu orang yang kembali. Aid dari kata ada yaudu aid kembali. Orang yang namanya aid. Berhubung enten orang banyak dikasih ya dan nun aidin orang-orang yang kembali. Jadi artinya minal aidin itu dari orang-orang yang kembali. Wal dan faizin, faiz dari kata faza yafuzu artinya menang. Berhubung wong akeh, wong jenenge faiz, wong akeh iya kali nun faizin orang-orang yang menang. Jadi minal aidin wal faizin itu cara harfiah apa? Dari orang-orang yang kembali dan dari orang-orang yang menang. Ya nopo Pak maksudnya dari orang-orang yang kembali dan dari orang-orang yang menang. Ternyata kalimat itu berasal dari kalimat yang panjang berupa doa. Nopo lengkapi? Ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Jadi orang Surabaya kedawan Pak disikat minal aidin wal faizin. Dari kata-kata itu menyimpan apa? Ja'alanallahu itu artinya semoga Allah menjadikan kita minal aidin dari golongan orang-orang yang kembali wal faizin dan orang-orang yang menang. Semoga Allah menjadikan kita menjadi golongan orang-orang yang kembali dan menjadi golongan orang-orang yang menang. Niku artinya minal aidin wal faizin. Kalau balani, nopo artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Balani mana ya kan? Anjay ini sekarang kapral repot. Minal aidin, semoga kita menjadi golongan orang-orang yang kembali, wal faizin dan orang-orang yang menang. Paham Ibu? Napa artinya minal aidin wal faizin? Mohon maaf lahir dan batin. Kuare di mana? Kenapa ada kata-kata minal aid? Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali. Nah, kata-kata ini muncul dari kata Idul Fitri. Aid itu kembali, fitri itu fitrah. Apakah fitrah itu? Jangan tinggal di tengah kamus. Fitrah itu ternyata ada dua arti, Pak Bu. Apa artinya? Satu, suci, bersih. Yang kedua, fitrah itu artinya sarapan. Makan pagi itu artinya fitrah. Ini namanya futur. Nek sore jenenge iftar, niki futur al-fitri. Tadi ada dua arti, sama milih putih, kembali suci bersih atau kembali sarapan. Tadi makanya ditakoni, apakah Anda sudah beridul fitri? Sudah. Maksudnya Anda sudah bersih, sudah suci? Oh, saya belum suci, belum bersih. Kenapa Idul Fitri? Karena arti yang kedua Idul Fitri kembali sarapan. Makanya nek ana Idul Fitri di kamar sarapan dudu Idul Fitri. Kalau ngomong nang Ustaz harus ada sotonya. Kalau tidak ada halal bihalal, tidak ada Idul Fitri. Tapi sakti ya mau, yo oleh ya. Enten gini. Sakti betul. Dalu itu saya rencana tadi ini sama luar biasa. Nekat wong sing seneng badak gak mungkin. Kalau nanti sampai 3 hari itu Pak, ya itu menu apa nanti ceramahnya? Saya minta soto, Pak. Lu kan paling sering soto, Pak. Aduh maknya ya nggak bisa saya menyediakan soto dalam waktu 3 hari. Telung dino orang panitia betul siap soto. Nah ini gak sampai sedino, hanya hitungan jam itu iso mengenal soto.
Ini nggak benar-benar pakar di dalam urusan konten itu lah kamu. Bapak Ibu, apa hubungannya makan dengan suci? Makanya di dalam fikih ada perbedaan yang mendasar antara pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha. Nek jenengan Idul Fitri itu disunnahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum datang ke masjid. Tadi subuh itu daharian baru meninggalkan masjid. Itu Idul Fitri, sunnah makan dulu. Tapi kalau Idul Adha, sunnah makannya setelah sholat. Ini bedanya. Idul Fitri itu sunnah makan dulu baru berangkat ke masjid. Idul Adha itu sholat dulu baru sarapan. Sing kalau maksud sarapan ini bukan sarapan kok harus makan nasi utawa lontong bukan. Sing penting badhe tindak nang masjid waktu Idul Fitri itu ada makanan yang masuk. Mbok nopo ketan goreng, mbok kurma, mbok ketan, atau sekedar minum teh manis. Karena selama 1 bulan kalau panjenengan boten angsal sarapan. Kadang-kadang salah paham. Pokoknya kalau berangkat ke masjid mau Idul Fitri harus sarapan dulu. Waktu mangan temenan. Yo mangan soto, mangan gulai, mangan sate. Waktu budal nang masjid betene senep. Mulai mana? Senep mana mulai mana? Akhirnya sampai khotbah buyar sinang jeding ae wong iki. Kasih tau salat gara-gara sarapan. Makanya di dalam fikih itu pelaksanaan sholat Idul Fitri itu jamnya harus lebih mundur daripada sholat Idul Adha. Zaman biyen itu Pak, Bu, kaca itu setengah jam. Ini Idul Adha itu jam 6 pagi, Idul Fitri jam setengah 7 pagi. Zaman biyen cilian Bu, seiling lho. Zaman biyen teng kampung itu si imam kali khotib di bapak kula dhewe. Mboten enten ganti-ganti ngundang imam, ngundang khotib, pokoknya selama-lamanya bapak kula tok. Sampai mati bapak kula baru diganti. Jenenge khotib abadi. Napa kok bapak kula tok? Oh soalnya kiai mboten, kiai bapak kula nggih pinter. Cuma napa kok khotib sak teruse? Kalau sing nyakoni. Maka tadi iki kalau ngundang khotib ada kas untuk memberi transport. Lah belum biyen iki teng kampung kan sing nyangon wis aku dhewe ya enggak apa-apa. Lillahi taala. Sing nomor kali napa Idul Fitri itu harus lebih siang dari Idul Adha. Karena masyarakat muslim niku bayar zakate mundut sing paling afdol. Zakat fitrah sing paling afdol itu jam pinten, Pak? Yang menjelang Idul Fitri ini mulanya biar itu sing muzaki, sing wajib zakat itu bawa beras teng lapangan Pak, bawa beras teng masjid. Makin teng masjid itu dolai wong sing gak mampu doa apa diparingaken. Dadi wong sing duwe niku budal bawa beras, sing gak duwe mulih bawa beras. Tidak ada amil zakat zaman biyen itu Pak, teng kampung-kampung. Amil zakat itu lah sakniki mawon. Makanya kenapa alasan Idul Fitri itu waktunya harus lebih mundur daripada Idul Adha. Satu, memberikan kesempatan untuk sarapan dulu kepada jamaah. Yang kedua, untuk menyempurnakan zakat fitrah, memilih waktu yang afdal, dan waktu yang afdal itu adalah setelah subuh sampai menjelang sholat Id. Nah, tradisinya tadi, sunnahnya tadi saniki mboten usum Bapak Ibu. Biasanya malam itu panitia sudah menyelesaikan zakat fitrah dan benar gak ngurusi zakat mana, ngurusi Idul Fitri. Itulah disebut dengan Idul Fitri, kembali ke sarapan. Yang kedua adalah Idul Fitri yang artinya suci atau bersih. Kalau ini yang tentang Mas Sentral, kalau nulis judulnya benarkah kita sudah kembali kepada fitrah? Lupa sing bener itu fitrah atau fitri. Nek panjenengan ngomong hanya fitrah, berarti fitrah. Tapi kalau diawali id harus fitri. Itu namanya mudhof ilaih. Idul Fitri. Kebetulan istrinya namanya Bu Fitri. Makanya dia diperingatkan, kamu harus kembali kepada fitri. Nggak boleh kepada Yuni, Yuli, Rini. Apalagi kembali kepada Rino. Nggak boleh.
Bapak Ibu, ukuran fitrinya seseorang ini kenapa? Ukuran fitri, jenengan nganggep jenengan sudah bersih, sudah suci, itu apa ukurannya? Ojo-ojo akon-akon mawon. Ojo-ojo hanya jargon di mulut saja. Saya sudah fitri, saya sudah suci, saya sudah bersih. Jenengan mengukur jenengan sudah fitri atau bersih itu dari mana ukurannya? Ini yang paling betul kita pelajari. Bahwa ukuran fitrah seseorang itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sabda Nabi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi lahir itu dalam keadaan fitrah. Berarti panjenengan yang dulu, apakah saya sudah fitri atau belum? Itu bisa dilihat saya bisa menjadi bayi atau belum. Nabi itu pernah menggambarkan bahwa fitrah itu hanya bayi. Nanti di panjenengan itu kembali kepada fitrah, harus kembali kepada bayi. Napa bu bayi ini bu? Bayi itu siji kan tahu kelamben, nggak pernah pakai baju. Bayi ini lahir projectmu muda. Oh berarti kalau mantan dia ya kudu muda terus. Bisa-bisa bukan kembali kepada fitri bu, tapi kembali kepada gendeng. Ada 4 pilar ini, mudah-mudahan untuk oleh-oleh pulang Bapak Ibu. Apakah benar kita sudah kembali ke fitri atau belum? 1, bayi itu terhindar dan terjaga dari dosa. Makanya orang yang fitrah pertama kali harus menjaga dari dosa. Bukan tidak pernah melakukan dosa, tapi terjaga dari dosa. Kenapa maksudnya? Kalau dosa, cepat-cepat jalur sepuro. Niku fitrah. Jadi dosa mohon ampun. Kalau dosa sesama manusia minta maaf. Sampai manul kalau ngaji. Itu luar biasa. Yang ingin dicak koncoane waktu untuk kok kape nanti. Manul yang bikin soto. Bapak Ibu, ada orang niku nek dosa gak jalur sepuro, Pak. Dibiarkan terus sampai dia lupa dengan dosanya sendiri. Kata tiang itu lali ambil dosa di diri. Nomor masalahnya sekali dia berdosa, kagak jalur sepuro. Nah orang seperti ini tidak masuk dalam fitrah. Fitrah itu dosa jalur sepuro, dosa mohon ampun, dosa minta maaf. Itu karakter fitrah yang pertama. Itu loh bagus. Tiang niku nek nglakoni dosa, niku atine ana irenge, saktul. Dosa mana ireng mana, dosa mana ireng mana, dosa mana ireng mana. Sampai atine sing putih iki dadi ireng kabeh. Ngoten gak tobat-tobat, akhirnya dosa mana numpuk irenge. Sing gak tobat mana numpuk tambah tebel, akhirnya mengeras. Mengkristal. Lah kalau sudah begitu, inilah akan menjadi hijab antara dia dengan Allah. Wah niku nek atine wireng Bapak Ibu. Uang bisa ketemu Allah niku angel. Oleh karena makrifat niku angel. Karena hatinya sudah terhijab. Innahum lamahjubun. Mereka itu sudah dihijab, ditutup oleh Allah. Jadi yang menutup dirinya dengan dosa. Lah, bisanya kita fitrah jalur sepuro. Makanya orang-orang yang senang bertaubat, kemudian senang minta maaf, itu artinya dia menjaga fitrah. Niki sing utama. Tolong nggih, sampun ditunda-tunda nggih, nek duwe salah nang Allah njaluk tobat. Duwe salah nang padha-padha njaluk sepuro. Iku nek duwe salah mek bojo nang njaluk sepuro, Bu. Nek gak bojo sampean langsung mati bingung sampean itu. Kedisikan mati. Kata ibu-ibu niku nyesel duwe dosa nang sing lanang, gak njaluk sepuro ditunda-tunda, akhirnya sing lanang mati wis. Akhirnya melayu nang kuburane. Nang dhuwure kuburan itu nangis jalur sepuro. Ya Allah Pak, jalur sepuro Pak, aku kayak iso jawab mati lho sampean. Aku dosa akeh nang sampean Pak, biyen Pak ya Pak ya dhuwit sing nang kelone ku ya gak wong liya sing nyolong Pak ya aku dhewe Pak, sepurane akeh Pak. Tiba ono swara nang kuburan. Oh, tiba kon aku. Makhire kalau maju ono swara nang kuburan. Jangan
punya kebiasaan menunda minta maaf. Ibu, salah satu nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, ini nikmat ya. Nikmat iman itu apa? Tandanya apa nikmat iman? Duwe salah, rumongso salah, cepet jaluk sepuro itu iman. Loh, kula mboten salah kok, Yai. Kula mboten salah kok. Apa ngoten sampean? Uang niku nek atine bersih, Pak. Uang niku nek atine bersih, sing jenenge fitrah. Niku nek duwe salah krasa. Napa salah tanggone Allah, napa salah teng padha-padha menungsane. Niku krasa. Loh, aku salah ya. Mulane iman itu jadi sensornya hati. Uang niku nek iman Bapak Ibu, niku nek duwe salah krasa. Langsung jaluk sepuro. Gampang kok ditanya iman ini. Aku salah, Mbak, aku sing salah, jaluk sepuro. Lah tidak ada amal yang paling dicintai Allah itu kecuali minta maaf dan memaafkan. Wal afina 'anil nas. Minta maaf dan memaafkan. Neten Pak Bu. Ten donya niki kira-kira enten masalah napa mboten? Kathah. Apakah masalah kecil, masalah besar, banyak. Dan solusi untuk menyelesaikan masalah itu cuma satu. Nopo? Ngaku salah, minta maaf. Mari sampai. Coba kita tentang masalah suami istri ya. Dan ada masalah. Sing lanang ngomong kayak ini. Mama, ini salah papa. Papa minta maaf. Mari. Tapi minta maaf, memaafkan itu masalah besar akan menjadi kecil. Tapi ini kalau ngaku salah, masalah kecil udah besar. Mama, ini salah papa. Papa minta maaf ya. Sing wetok kagak kalah. Bukan papa, ini salah mama. Salah papa, salah mama, salah papa. Waktu geger mami. Tapi geger sing nomor loro ini geger sing api. Rumong sok salah. Tapi dalam masalah tentang rumah tangga, jadi sing lanang. Mak, ini gara-gara kon ini. Namanya kagak kalah. Ojo ngomong ngono bae. Krono raimu gak mungkin jadi muatin dari gede mas. Berarti fitrah yang pertama itu menjadikan hidup itu damai Bapak Ibu. Panjenengan kalau sekarang masih ada gelisah, sering susah, titik-titik orang wedi, titik-titik wedi, itu berarti hati kita masih kotor. Hati kita masih kotor. Kalau ini kalau lagi umroh itu pakai maskapai lokal, Batik Air. Dari Surabaya direknya ke Madinah. Pada saat kami turun Bapak Ibu, turun pesawat itu apa landing. Itu enten badai gurun, sampai ngeten munggah mana pesawat. Mudun mana munggah mana, ada goyang. Sak pesawat itu jerit kabeh, mutah-mutah kabeh. Karena pesawatnya oleng begini, karena badai gurun. Ya Allah. Kuat, ini tak delok wajah wedi kuat. Termasuk kula. Tapi kula mboten ngetok-ngetok nonton jamaah, mosok awak dhewe iki diarani kiai wedi aku menang. Jare bojoku apa sok menang? Aku yo wedi. Bapak Ibu tahu ada seorang bayi, anak kecil sekitar 3 kursi dari saya ke arah sana. Hanya dia yang tidak nangis, hanya dia yang tidak takut. Malah mendawakan asik pesawatnya munggah mudun di senennya ambil Bapak aja ngomong ya asik Pak, ini Pak, enak Pak, pesawatnya naik turun dikira dulina. Pertanyaan kula, napa sak pesawat kuwabe ini kuwi tinjerit kuwabe arek cilik gak ngerti sebab arek cilik itu fitrah, dia tidak punya dosa, tidak punya salah. Orang yang tidak punya salah, tidak punya dosa, tidak takut mati. Sampai kula niki dosane akeh wedi kaya wedi mati. Kula ngomong kaya ngoten tangan kula dicekel bojo kula fakat. Dosa iki lapo iki? Aku yo wedi ae. Sakmene katae dosane kan. Mulane dadi bayi niku enak Bapak Ibu, duwe dosa anak, gak tau mikir napa-napa. Niki fitrah yang pertama. Yang kedua, bayi ini kok nek didelok nyeneng loh. Sama delok bayi lah nyeneng loh. Bayi yang saya maksud itu anak kecil yang belum balik, sama delok balik saat ini kira-kira ya kelas 4 SD gitu, nisab
Ada ini kok bayi ini. Sama delok bayi lah nyenengno hati. Makanya orang fitrah itu adalah menyenangkan, didelok nyenengno Pak bayi lho nopo mau nyenengno. Bayi nangis didelok nyenengno, bayi guyu didelok nyenengno. Enak bayi berangkang didelok itu nyenengno. Coba sama saya berangkang, gregetno. Nah, kok kira-kira berangkang. Makanya orang yang fitrah itu Pak, kalau ngomong nyenengno, didelok nyenengno. Saya menjejeri ini kalau ngomong nyenengno, apa nyenengno? Kalau karakter menyenangkan itu ada pada diri kita, maka kita kembali kepada fitrah. Yang nomor 3, bayi itu tidak punya rasa benci, tidak punya rasa dendam, gak mangkelan, gak dendaman. Seperti kali bayi itu tukaran, sampai teman-teman sampai jotos-jotosan, podo nangisi, mulai namanya mak dewi-dewi balik, napa bu? Dulinan mana? Bayi tidak punya rasa dendam, bayi tidak punya rasa mangkel. Punya rasa mangkel, punya rasa dendam, tapi bukan suwe-suwe. Dilu balik mana? Ini karakter fitrah yang ketiga. Kadang-kadang jenengan kula niki Pak nek kadung mangkel ambek tangga gak nyopo sampai 3 bulan. Wis pokoke Pak nek mboten dhek siji nyopo gak kira tak sapa nek aku. Ngono. Menyenangkan. Sing nomor sekarang ini sempat penting. Bayi ini kena dongo makbul. Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau panjenengan kepingin doa itu makbul, nek dongo sampai kerja arek cilik. Anak kecil yang belum balik. Kalau dia sering dongo nih anak kula sing nomor 3 ini belum balik. Ayo sini duduk di sini. Abi tak doa kamu yang mengamini ya. Biasanya makbul banget. Mila Nabi niku nek zaman biyen ngejak uang sholat gerhana, sholat istisqa. Apa kata Nabi? Semua yang punya bayi bawa ke lapangan, yang punya hewan ternak, hewan piaraan bawa ke lapangan untuk diajak sholat istisqa. Pemenawa sing tuwek-tuwek ngene iki ndonga gak kabul, sing di rumah nambah Allah dongane arek cilik, dongane hewan. Apalagi nek ana wong sing susah uripe kok ngejak. Miskin-miskin sing susah-susah itu kok ngejak nang lapangan, sebab apa? Doanya orang yang teraniaya. Niku kok kabul. Ibu-ibu nek gak ada kanca suka curhat-curhat ngoten. Bu, aku curhat, Bu. Aku teraniaya. Sampe njaluk donga niku, makbul gitu. Doa teraniaya. Zaman biyen itu kalau nanti disuwun dari Mbah Yai kula. Muzaki, iki lak misalnya 3 bulan gak udan-udan. Awakmu keliling kampung, kandhanan wong sak kampung woro-woroan, ayo sholat istisqa. Sing duwe kewan-kewan kok entokno kabeh nang lapangan. Kula keliling, Pak. Lah tiyang kampung niku mboten paham. Akhirnya karo sing gelem. Nentokno kewan mboten sing gelem. Dadi teko awake tok. Terus tunggal tok sing purun Pak. Tanggane kondone. Duwe ayam jagung, tapi ayam iki ayam aduan. Ini biasa adu jagung. Kalau sanjang Pak, niki perintahe Mbak Yai sing ada binatang ternak monggo didalakan. Loh, mau tenan. Ya wis kok aku tak gawe ayam jagung, tapi aku gak melok salat yo. Aku kan gak melok salat, gak iso salat, aku iki gak tau salat. Wong preman kan. Atau bisa awak. Wis gak apa-apa Pak, sementing ayam jagung ini budal nang lapangan. Jadi dia ini ku budal nang lapangan bawa ayam jagung, tapi uangnya gak sholat, munggoi ayam. Akhirnya ya ini kedungu, iling belum. Maka dungu ini ku tak dungu wes. Wah, ben ku seneng sak kampung. Terus malu udan itu ya jauh. Allah Ta'ala ini ngobulno doa ini gara-gara ana kewane ayam ini. Sing duwe ayam bingung. Ya ngapunten, ayam kula kan ahli maksiat, ahli dosa. Biasanya adu ayam. Kok saged dikabul dongane? Ya justru iku. Sing maksiat dudu ayame. Sing maksiat sing duwe ayam ampluk mangkel. Lah ayam yo apa kok dikabul? Soal iki ayam teraniaya. Tadi saya gak manuk, Pak, manuk itu di kerangkeng teraniaya. Sama nek dongo ngejak manuk dikabul.
Karena ayam ini adalah ayam teraniaya, sing duwe menganiaya, makanya mulai wong senaniaya. Satu, terjaga dari dosa. Dua, menyenangkan. Tiga, tidak dendam, tidak benci. Empat, kalau doa itu dikabul oleh Allah. Ini karakter fitrah Bapak Ibu. Kalau empat karakter ini ada melekat dalam diri kita, selamat, panjenengan sudah kembali kepada fitrah. Pun Bapak Ibu. Si nomor 2, ini enten 5 nih. Pokoknya si jin itu sak jam, nanti hilang jam. Ya Allah, tuh ini pun diingat sama mungkin. Bapak Ibu, kalau panjenengan ini lah karakter Allah itu tidak ada malaikat karakter itu. Karena kita ini selalu dikawal dengan dua makhluk dalam setiap hari itu. Yang pertama namanya malaikat ada di sebelah kanan. Yang kedua namanya setan ada sebelah kiri. Orang itu kalau baik, amalnya baik, itu derajatnya ngumpuli malaikat. Tapi kalau sudah drop, bejat, itu derajatnya luwe asal ke setan atau iblis. Apa karakter setan itu? Apa karakter malaikat? Malaikat itu betul nggak ada syahwat. Sementara karakter setan itu memperturuti syahwat. Setiap yang mengekang syahwat itu malaikat. Setiap yang memperturuti syahwat itu adalah setan. Lah kalau pengennya selama Ramadan 1 bulan penuh dilatih untuk menjadi malaikat. Walaupun kita punya syahwat, tapi kita kekang syahwat kita ini. Yuk karuan malaikat gak ada syahwat Pak. Malaikat dalam duit itu gak seneng, gak ada syahwat. Nih umpama malaikat itu wong lanang Pak, kayak gak seneng dalam orang itu, gak ada syahwat. Lah kita oleh Allah itu dikei syahwat, tapi diminta menahan syahwat supaya jadi malaikat. Alhamdulillah ternyata berhasil. Mulai subuh sampai maghrib dadi malaikat, tapi mari maghrib dadi setan. Berarti menungso niku mboten. Napa dadi setan? Nek buka, nek buka niku ugal-ugal. Segone kok mundung-mundung dikai lauk-lauk, dikai sayuran sampai piringnya munggah-munggah. Mata-mata dipangan nek 3 sendok ditekek, gak diterus. Nonton itu napa jenenge cara agama mubadir. Napa nek Allah Taala ngomong mubadir? Innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya mubadir itu teman-temannya setan. Jadi subuh sampai maghrib malaikat, maghrib sampai subuh setan, subuh balik malaikat mana, maghrib setan mana. Tadi betul itu setan, yo malaikat, yo setan. Jadi gak tadi. Kalau sudah jadi malaikat jangan jadi setan, pertahankan. Dan orang mempertahankan kebaikan itu mboten saged ijen-ijen, harus bersama-sama. Kalau seandainya Bapak Ibu, wong apik niku mboten nangsal ijen. Wong apik itu harus bersama-sama. Sholat sendirian dengan sholat berjamaah nilainya berbeda. Pengajian dinian sampai pengajian wong akeh itu beda, Pak. Umpama nggih, niki pengajian irasir halal bihalal. Terus gak ono sing teko. Sing teko itu mek anak bulian kok. Nang arep wong. Nggih mboten seru Pak kula ngomong nuturi wong loro tok. Maka itu jadikanlah masjid ini sebagai media untuk bersama-sama menjaga fitrah. Fitrah itu kan mengarahkan kita kepada surga ya Pak Bu ya. Nanti orang yang masuk surga itu harus bersih, harus suci. Lalu mau swarga itu oleh dirinya, kudu bareng-bareng. Sampeyan wani ya mlebu swarga dhewean. Swarga sakmono gedhe, sakmono luas ijenan. Karena itu mari kita bersama-sama lewat masjid ini untuk mempertahankan fitrah yang sudah kita bangun, yang sudah kita bentuk selama Ramadan. Sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya. Kula panjenengan gak ada kewajiban njogo fitrah. Salah satu fitrah itu semangat pengajian, selamat jamaah. Bapak Ibu, menungso niku aslinya gak ada naluri untuk berbuat baik. Makanya orang kerentek api, kepingin api, niku jenenge fitrah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Contoh, besok ada acara pengajian,
pengajian, hatinya senang diundang, itu fitrah namanya. Fitrah. Tapi ini pengajian pancet aja, sekali saya harus Anda kehilangan fitrah. Ibu-ibu ada suami manggil, mama siapa pak, itu fitrah. Tadi diteluk, mama, oh pak siapa, telah teluk ayamnya. Fitrah gak ada. Fitrah itu sensor untuk mengembalikan dia dalam kebaikan. Dan kata ini buatan aku, buatan barang-barang, buatan sakit sama. Karena kadang-kadang setan itu menggoda. Jadi imanku naik turun, naik jadi malaikat, turun jadi setan. Kadang-kadang diundang ngaji, ayo bu ngaji bu. Malas mbak. Anda sudah jadi setan, fitrahnya hilang. Nah yang satunya gak kelem kalah, gak kelem nyerah. Ayo lu bu, udah bu, enak lah ngaji bu. Wis lah, wis ono ceramahe, gua ono mangane bu, ono mangane. Temen tak? Iya tapi jajan tak. Wah, satu jajan males. Mengaku biasa mangan soto. Ya segini ibu, ayo tak susul ya tak susul. Mari tak susul, tak jangan bersoto sampai ya. Wes disusul. Itu gunanya barang-barang. Disusul, dicandak soto. Ternyata soto langganan itu tutup warungnya. Wakil nanggone manuk antri kok. Balik teng mriki wis buyar pengajian. Coba. Ada yang pinter wis ngandani, wis nyusul, wis neraktir. Itulah namanya gayung bersambut. Kalau kita bersama-sama ada yang mengingatkan, kalau kurang semangat jadi semangat, nek males akhirnya tadi gak males. Jadi mari kita mengetahui apakah kita ini sudah fitrah. Kalau sudah tahu kita ini fitrah, ayo dijaga bareng-bareng. Dan menjaga itu harus bersama-sama. Wis muga-muga kuwabe niki benar-benar oleh Allah dikembalikan kepada fitrah. Dan melalui jamaah seperti ini kita bisa mempertahankan fitrah ini sampai nanti bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Tapi nggak ada yang menjamin ya Pak Bu ya. Kalau nggak menjamin panjenengan niki kula menangi Ramadan ngarep mboten jamin. Mek ndonga tok. Mudah-mudahan ketemu. Mungkin ada yang tidak sampai Ramadan ya. Mungkin ada yang sampai Ramadan. Sampai kepingin sampai Ramadan apa mboten? Kepingin nggih. Tapi kadang-kadang kula nggih mboten seneng. Tuh ngomong ya Allah, sampaikan aku di bulan Ramadan tahun depan. Niku donga modus. Asline gak gelem mati. Keru aku. Tapi yang paling bagus ya Allah, kokohkan Ramadan saya kemarin. Pertahankan nuansa Ramadan kemarin. Kula niki menangi Ramadan ngarep gak menangi gak ngurus. Yang penting hasilnya Ramadan, nuansa Ramadan itu bisa dijaga pasca Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita bimbingan dan bisa mengokohkan istiqomah kita melalui jamaah seperti ini. Mekaten Bapak Ibu, karena sotonya sudah siap, ini kesuwen kok mededek, monggo sareng-sareng ditungani. Mudah-mudahan majelis kita ini dibarakahi Allah. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, kenapa ini kalau kepingin kepedok terus kepingin halal bihalal karena alasan mulai hari raya belum pernah ketemu. Dan rencana Rabu depan ini ngajinya juga libur. Jadi ini pertemuan sekaligus pengumuman bahwa ngaji besok itu libur. Kalau ada tugas di luar kota Bali, pas hari Rabunya, hari Kamisnya aman. Mau ketemu kok diundang mesti ada Rebo terus. Jadi harus ketemu pada pagi hari. Mengatakan bahwa ditutup kalian doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.